Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Alia Safana Rahmadjani Imnida. Saya Alia Safana Rahmadjani dari kelas 12 MIPA 4 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi korosi dan cara mengatasinya. Sebelum saya menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi korosi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang definisi korosi. Korosi atau dalam bahasa sehari-hari perkaratan adalah kerusakan logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Korosi termasuk ke dalam proses elektrokimia. Yang dimaksud dengan reaksi redoks di sini yaitu logam mengalami oksidasi. Logam yang teroksidasi berperan sebagai anoda, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi yang berperan sebagai katoda. Karat yang terbentuk akan mempercepat proses pengkaratan selanjutnya. Contoh korosi yang paling lazim adalah besi. Faktor-faktor yang memengaruhi korosi. Pertama, air dan kelembaban udara. Air dan kelembaban udara memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di sekitar daerah yang mengalami kadar air rendah seperti di gurun, maka proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Yang kedua, elektrolit, asam atau garam. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin mampu menjadi media pemercepat korosi. Tak heran jika besi-besi yang ada di lingkungan pabrik lebih cepat mengalami korosi karena terkena paparan senyawa asam. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Yang keempat, sel elektrokimia. Karat di sini juga akan muncul apabila ada dua logam yang saling bersentuhan dengan salah satu logam yang juga memiliki potensial rendah yang apabila bersentuhan dengan yang potensialnya tinggi. Kelima, pH. Dan keenam, suhu. Cara mengatasi korosi ada 3 cara. Yang pertama yaitu pelapisan atau coating. Yang kedua, perlindungan katodik. Yang ketiga, inhibitor. Pelapisan atau coating. Menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Contohnya itu pengecatan, melumuri dengan oli, pelapisan dengan plastik, tin plating atau timah, chrome plating, galvanisasi dengan Zn. Yang kedua yaitu dengan cara perlindungan katodik. Menggunakan perlindungan katode dan menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anode korban. Dihubungkan dengan logam lain yang lebih reaktif. Yang ketiga, dengan cara inhibitor. Contohnya mercaptobenzotiazol. Yang pertama, air sabun.
Yang kedua, minyak. Yang ketiga, air mentah. Yang keempat, air masak. Yang kelima, air garam. Yang keenam, paku. Yang ketujuh, plastik. Yang kedelapan, karet gelang. Masukkan setiap paku ke masing-masing gelas. Tutup gelas menggunakan plastik. Lalu, ikat dengan kencang menggunakan karet gelang. Lakukan pada semua gelas. Setelah semua gelas ditutup dengan plastik, lalu kita tinggal menunggu selama 3 hari. Seperti inilah percobaan setelah 2 hari. Kita buka dulu plastiknya. Setelah 2 hari, paku di air mentah dan air masak mengalami banyak korosi. Mengapa demikian? Karena sifat paku yang direaksikan dengan air akan mengalami banyak korosi. Sedangkan di paku di minyak goreng tidak mengalami korosi. Mengapa demikian? Karena minyak yang mengisolasi air ke dalam paku sehingga menghambat terjadinya korosi. Sedangkan paku yang di air sabun mengalami sedikit korosi. Mengapa demikian? Karena sifat air sabun basah, tidak asam, sehingga menghambat terjadinya korosi. Sedangkan untuk paku yang di air garam sedikit mengalami korosi. Mengapa demikian? Karena air garam mengandung natrium klorida yang menghambat pertumbuhan bakteri Gallionella sehingga sedikit terjadinya korosi. Dia adalah paku yang di air mentah dan air garam banyak mengandung korosi. Sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih.